Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Nah, semoga kita tetap dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan kesempatan untuk belajar pada hari ini. Nah, untuk hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial yang akan Ustadz ajarkan ataupun kita sharing tentang apa yang dinamakan pluralitas dalam masyarakat. Nah, tapi sebelumnya kita akan memulai pembelajaran pada hari ini dengan bacaan Bismillah ataupun basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pertemuan kemarin atau pertemuan sebelum ini kita sudah membahas tentang yang dinamakan mobilitas sosial. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang pluralitas. Nah, ada yang tahu nggak pluralitas itu apa? Nah, dari katanya plural, ya diingat dari kata plural. Plural itu bisa dikatakan lebih dari satu macam. Terus kedua itu bisa dikatakan jamak, dan pluralitas adalah suatu keanekaragaman dan kemajemukan. Nah, kemudian ketika kita berbicara tentang pluralitas dalam masyarakat, otomatis apa? Jadi pluralitas dalam masyarakat adalah kemajemukan ataupun keanekaragaman suatu hal yang berkaitan tentang masyarakat yang ada dalam kehidupan masyarakat. Contohnya apa? Contohnya bisa bermacam-macam yang ada di dalam masyarakat, banyak sekali. Bisa contohnya ada seseorang itu bisa dikatakan laki-laki dan perempuan. Kemudian seseorang itu bisa dikatakan beralamat rumah di mana. Karena itu tidak semuanya itu satu rumah ataupun satu alamat atau satu domisili. Nah, kemudian kemajuan yang lain dalam masyarakat apa? Ada namakan agama seseorang itu berbeda-beda. Jadi ada agama Islam, Katolik, Kristen dan lain-lain. Itu dinamakan kemajemukan ataupun pluralitas dalam masyarakat. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian dalam pluralitas masyarakat, pertama adalah kita akan membahas tentang pluralitas agama. Nah, ketika kita berbicara tentang agama, jadi agama adalah suatu kepercayaan, tingkat kepercayaan seseorang terhadap Tuhan atau kepercayaan mereka terhadap apa yang dia percayai. Jadi di Indonesia sendiri, dalam masyarakat Indonesia terdapat beberapa agama ataupun keanekaragaman agama yang ada di Indonesia. Pertama, agama apa? Agama Islam. Nah, kedua agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan sekarang ada yang di terbaru itu adalah yang menjadi suatu agama resmi juga, itu adalah agama Konghucu. Nah, dalam pluralitas di sini agama-agama Indonesia ini tidak berdiri satu. Jadi ada kepercayaan lain yang menganggap bahwa kepercayaan itu merupakan hal-hal di mana mereka percaya terhadap Tuhan dan ajaran-ajarannya pun berbeda. Jadi intinya ketika pluralitas agama itu merupakan sesuatu kepercayaan ataupun ritusnya, cara beribadahnya juga berbeda. Nah, kemudian tempatnya pun juga berbeda dengan kebudayaan tentang agama juga berbeda. Jadi ya bisa dipahami ya. Jadi pluralitas di sini agama satu dan agama lain itu berbeda. Contohnya ketika kita berbicara tentang agama Islam, misalnya Islam dan juga agama yang lainnya. Di agama Islam ada dinamakan sholat 5 waktu, dinamakan wudhu, ada dinamakan proses di mana seseorang itu harus bersih dulu, membersihkan kotoran, najis dan lain-lain pada saat sebelum memulai suatu peribadatan yang dinamakan sholat tadi. Nah, hal ini tidak ada di agama-agama lainnya. Nah, sehingga
suatu agama itu pasti memiliki yang dinamakan pluralitas, kemajemukan. Agama di Indonesia itu memiliki kemajemukan, berbeda-beda, mungkin dari peribadatannya, proses ibadahnya, terus kepercayaan yang dianutnya, kemudian tata cara melakukan peribadahannya dan lain-lain. Pluralitas budaya Indonesia. Nah, ketika kita berbicara tentang budaya, jadi budaya itu merupakan suatu hal di mana dilakukan oleh banyak orang dan menjadi suatu kesepakatan atau dinamakan konsensus dan dilakukan secara ulang terus-menerus. Nah, kebudayaan Indonesia itu banyak sehingga dikatakan pluralitas. Kita akan membahas beberapa hal. Pertama, ketika kita berbicara tentang kebudayaan, di mana kebudayaan itu adalah kebudayaan bahasa. Nah, ini merupakan suatu yang sangat kompleks. Jadi bahasa Indonesia atau bahasa yang ada di Indonesia itu merupakan bahasa yang sangat banyak. Nah, benar, bahasa persatuan atau bahasa nasional itu bahasa Indonesia. Tetapi pada daerah-daerah, pada suku-suku terdapat bahasa-bahasa yang berbeda-beda. Ambil saja kita contoh untuk di Jawa. Di Jawa ada beberapa tempat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan lain-lain. Apakah bahasa mereka sama satu daerah dengan daerah lain? Apakah mereka menggunakan satu bahasa saja pada daerah tersebut? Enggak, jawabannya enggak kan? Jadi bahasa Jawa Tengah itu berbeda dengan bahasa Jawa yang ada di Jawa Barat. Mereka menggunakan bahasa Sunda. Kalau di sini ataupun di Jawa Tengah menggunakan bahasa Jawa, itu kan sudah berbeda. Bahkan di Jawa Timur mereka juga menggunakan bahasa Jawa, akan tetapi bahasa Jawa mereka berbeda dengan bahasa Jawa yang ada di Jawa Tengah. Ya, bisa dipahami ya. Mereka seakan-akan menggunakan bahasa Jawa yang ada di sana itu hal yang biasa. Tetapi ketika dibawa ke Jawa Tengah, itu biasanya kamu kok keras sekali bahasanya. Pasti kalian pernah mendengar seperti itu. Makanya pluralitas bahasa yang ada di Indonesia itu amat sangat banyak. Belum lagi kita nanti ke luar Jawa, bahkan banyak kebudayaan di sana. Jadi pluralitas kebudayaan tentang bahasa Indonesia sangatlah jamak ataupun sangat majemuk seperti itu. Nah, kemudian kebudayaan yang terkait dengan alat musik yang ada di daerah-daerah Indonesia. Nah, ini pun juga berbeda. Jadi sangat majemuk Indonesia itu. Alat musiknya berbeda, bahasanya berbeda, tari-tariannya juga berbeda, ya kan? Di sini beda dengan yang ada di Sumatera. Kita ambil contoh seperti yang ada di Aceh. Aceh, tari di sana ataupun kebudayaan tarian di sana yang paling melekat itu adalah tari saman. Beda halnya di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu tari gambiong, bahkan di daerah Jawa Tengah itu memiliki perbedaan juga. Nah, seperti itu ya. Jadi Ustadz akan menggambarkan bahwa Indonesia itu sangat plural atau sangat majemuk. Bahkan dari kebudayaan tadi yang saya bilang kebudayaan yang sangat majemuk, dari tarian, rumah adat, bahasa, terus kemudian tata cara adat istiadatnya itu sangat plural atau sangat majemuk. Jadi dengan kondisi ini bagaimana kita menyikapinya? Jadi kita menyikapinya adalah tidak ada suatu kebudayaan yang paling bagus di dunia ini, ataupun tidak ada kebudayaan yang sangat bagus di dunia ini. Jadi anggapan bahwa kebudayaan saya paling bagus itu harus dihapuskan. Karena apa? Karena kita kembali lagi ke Indonesia, yang mana Indonesia itu merupakan suatu negara yang sangat memiliki pluralitas kebudayaan atau kemajemukan kebudayaan dan keragaman kebudayaan. Maka sepantasnya untuk
kita tidak boleh mengejar satu daerah ataupun satu suku kebudayaan jelek, kita tidak boleh seperti itu. Nah, kebudayaan kok kayak gitu sih nggak bisa gitu. Karena apa? Karena kita tidak mengetahui bagaimana makna yang terkandung di belakangnya. Nah, yang harus kita lakukan apa? Kita harus ada toleransi tersebut dan menganggap kebudayaan kita sebagai kebudayaan, salah satu kebudayaan pluralitas yang ada di Indonesia. Tetapi harus ada garis bawahnya, di mana ketika kebudayaan itu dianggap kebudayaan saat melenceng terhadap norma dan nilai yang ada di masyarakat, maka seharusnya kita harus memiliki filter ataupun menyaring bagaimana agar kita tidak dapat masuk ke dalam kebudayaan mereka seperti itu. Itu yang perlu kalian lihat. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang dampak dari pluralitas yang ada di masyarakat Indonesia. Nah, dampaknya pertama adalah dampak positifnya. Dampak positifnya apa? Yang pertama adalah ketika pluralitas itu sangat beragam yang ada di Indonesia, maka itu akan mempermudah kita untuk mengarah ke dalam peradaban. Nah, semakin banyak keanekaragaman yang ada di masyarakat, maka masyarakat itu harus diperdayagunakan oleh pemerintah ataupun oleh masyarakat itu sendiri. Gunanya apa? Guna untuk memberikan suatu kesejahteraan dalam masyarakat. Nah, itu satu dampak positif dari pluralitas. Kedua, dampaknya apa? Yang kedua, tingkat pariwisata akan naik. Nah, jelas nih. Kenapa? Karena ketika pluralitas budaya dengan banyaknya kebudayaan, bahasa, rumah adat, suku bangsa, maka mereka akan berbondong-bondong untuk datang ke negara ataupun tempat di mana kemajuan itu yang ada dan akan belajar di sana seperti itu. Nah, jadi yang kedua itu tingkat pariwisata akan naik, sehingga banyak sekarang kan kalau kita lihat kita banyak mendengar desa-desa adat itu dipariwisatakan. Itu salah satu dampak positifnya. Nah, kemudian adalah dampak negatif dari pluralitas dalam masyarakat. Dampak negatifnya apa? Yang pertama, kemungkinan untuk terjadi rasisme itu sangat tinggi. Kok bisa tak? Ya bisa. Karena apa? Karena kalian kan tahu ras kan? Ras itu salah satu ciri identik dari seseorang ataupun dari suku bangsa. Nah, ketika suku bangsa itu berbeda, misalnya ada suku bangsa Negroid dan suku bangsa Kaukasoid. Kaukasoid kan suku bangsanya dia identik dengan orang yang putih, tinggi, dan rambutnya lurus seperti itu. Beda-beda dengan suku bangsa Negroid. Negroid kan hitam, terus berkulit hitam, kemudian rambutnya keriting dan lain-lain. Nah, karena ada pluralitas tersebut, kemungkinan untuk terjadi rasis itu sangat tinggi. Mengejek ataupun menghina suatu suku bangsa, suatu organisasi, suatu kelompok orang, nah itu bisa dikatakan suatu tindakan rasis. Nah, yang kedua, dampaknya adalah dampak dari pluralitas dalam masyarakat adalah adanya diskriminatif. Ada proses diskriminasi dalam masyarakat. Ya, jelas. Karena apa? Karena semakin banyak pluralitas, kemajuan, keanekaragaman, maka akan terjadi yang dinamakan proses pilih-memilih, nah gitu, atau dinamakan diskriminasi. Nah, diskriminasi suku bangsa, ini budayanya bagus, kita kasih apa? Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya, yang ketiga adalah adanya ketidakadilan sosial. Otomatis kan ya, jadi semakin banyak orang, coba kita pikir benar-benar, semakin banyak orang, otomatis kan semakin banyak yang harus dikeluarkan pemerintah untuk mereka, betul nggak? Betul. Nah, jadi semakin banyak itu kan otomatis ada yang mendapatkan dan ada yang tidak mendapatkan. Nah,
disitulah terjadi yang dinamakan ketidakadilan sosial dalam pluralitas ataupun kemajemukan dalam masyarakat. Seperti itu. Nah, demikian materi untuk hari ini tentang pluralitas dalam masyarakat. Nah, bagi kalian yang belum paham ataupun yang mau diskusi tentang kemajemukan ini, silahkan dapat menghubungi Ustaz Burhan. Seperti itu ya. Nah, kemudian itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pluralitas. Walaupun materinya sedikit gak apa-apa, yang penting kalian dapat memahami hal-hal sedikit tadi. Intinya pluralitas tadi apa? Tentang kemajemukan keanekaragaman. Dengan kita belajar ini, Ustaz harap kalian ada ataupun ada dalam pikiran dan hati kalian tentang toleransi terhadap hal-hal yang di luar kita. Seperti itu. Karena kembali lagi bahwa seseorang ataupun semua hal yang ada di dunia, bahkan di dunia masyarakat kalian, itu nggak cuma kalian saja. Maka dari itu kita harus bertoleransi terhadap apa yang ada dalam masyarakat. Seperti itu. Yang penting kita dapat memfilter atau menyaring hal-hal yang baik mana, yang buruk mana. Seperti itu, bisa dipahami ya. Ya, terima kasih, semangat untuk hari-hari selanjutnya. Dan sebentar lagi kita akan melaksanakan penilaian akhir semester. Jadi tolong disiapkan belajarnya dari buku KPM, buku LKS, dan dari video semuanya. Kita akan melaksanakan penilaian akhir semester untuk kelas 8. Seperti itu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.